Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita atas kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri Anis Salaf, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Kita akan melanjutkan athar yang berikutnya, yaitu athar yang keempat yang diberi judul Al-Aghalid. Penulis mengatakan Anil Auza'i rahimahullah qal. Dari Al-Auza'i rahimahullah qal, ia berkata, Idza aradallahu an yuharrima 'abdahu barakatal ilmi alqa ala lisanihi al-aghalid. Jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mengharamkan kepada seorang hamba keberkahan ilmu, yaitu mencegah dari seorang hamba keberkahan ilmu, alqa ala lisanihi al-aghalid, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melemparkan kepada lisannya al-aghalid. Nah, apa itu al-aghalid? Akan dijelaskan oleh Syekh pada ta'liq atau komentarnya. Nah, athar ini dinukil dari kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi, karya Al-Imam Ibnu Abdil Bar, rahimahullah. Syekh mengatakan al-muradu bil aghalid, dan yang dimaksud dengan al-aghalid adalah syudzadul masaili wasi'abuha ala wajhi ta'annuti wa takallufi. Yang dimaksud dengan aghalid adalah permasalahan-permasalahan yang ganjil, masalah-masalah yang asing, masalah-masalah yang pelik, masalah-masalah yang sulit dari permasalahan-permasalahan ilmu yang dimunculkan oleh seseorang dengan maksud untuk berlebih-lebihan di dalam ilmu dan memaksakan diri terhadapnya. Wasu'ul qasdi bil as'ilati mimma yuthiru syukuk, dan maksud yang buruk dengan pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan yang bisa kemudian memunculkan keraguan-raguan. Fayakthuru al-jadalu, maka kemudian menjadi banyak perdebatan, watazidu al-khusumat, dan menjadi bertambah perselisihan-perselisihan. Disebut karena permasalahan-permasalahan yang ganjil tadi, permasalahan-permasalahan yang rumit, permasalahan-permasalahan yang asing yang dimuncul-munculkan oleh seorang penuntut ilmu atau sebagian dari penuntut ilmu, dikarenakan sikap melampaui batas dan memaksakan diri. Waman qassara himmatahu ala tatabbu'i syawadzil masaili, maka siapa saja yang semangatnya di dalam ilmu itu hanya sekedar untuk mencari-cari masalah-masalah yang asing, walam takun lahu
himmatun fil fahmi anillahi wa rasulihi nafsil muradi, dan bukanlah semangatnya itu di dalam memahami apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu memahami maksud sebenarnya, wa ilmi hududi ma syuri'a al-muthmir lil amal, dan semangatnya itu bukan pada mengetahui batasan dari apa yang disyariatkan yang bisa mendatangkan atau membuahkan kepada amal. Faqad adha'a waqtahu wa hurima barakatal ilmi, maka sungguh dia telah menyia-nyiakan waktunya dan dia akan terhalang dari keberkahan ilmu. Qanifidin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nampak dari athar Al-Imam Al-Auza'i ini perkara yang harus kita perhatikan di dalam bab tentang ilmu. Di dalam kita menuntut ilmu, membahas tentang ilmu, dan hendaklah yang menjadi salah satu fokus utama kita di dalam ilmu itu adalah keberkahannya. Ilmu itu bukan dengan banyaknya hafalan, bukan dengan banyaknya pengetahuan, tapi yang paling penting dari ilmu yang kita pelajari itu adalah keberkahan darinya, kebaikan yang banyak dari ilmu tersebut. Dalam athar Al-Auza'i ini disebutkan bahwasannya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk menghalangi seorang hamba dari keberkahan ilmunya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan munculkan dari lisannya itu apa yang disebut dengan al-aghalid, sehingga dia menjadi orang yang suka berbicara, membahas permasalahan-permasalahan yang asing, permasalahan-permasalahan yang rumit, yang dengannya dia itu berlebih-lebihan dan memaksakan diri. Dan termasuk juga di antara aghalid adalah ketika dia menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, maka hal itu disampaikan dengan niat dan maksud yang buruk, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu memunculkan berbagai macam keraguan-raguan, sehingga disebabkan karenanya ya perdebatan-perdebatan menjadi banyak, perselisihan menjadi bertambah, ya, dan seterusnya. Nah, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu ketika dia mencari ilmu? Maka hendaklah dia memiliki semangat untuk memahami apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, untuk memahami apa maksud-maksud dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, untuk mengetahui apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan ilmunya ini kemudian dia bisa beramal. Karena jika bukan itu yang menjadi semangatnya, ya, seperti jika semangatnya itu hanya untuk mencari permasalahan-permasalahan yang asing, permasalahan-permasalahan yang rumit, ya. Jika seperti itu, maka dia telah menyia-nyiakan waktunya dan dia akan terhalang dari keberkahan ilmunya. Kemudian athar yang berikutnya itu athar yang kelima, berjudul At-Tahayyu li Ramadan, mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Penulis mengatakan an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, ia mengatakan
idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal ma'athim. Jika kamu berpuasa, maka berpuasa pula lah pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu dari dusta dan perbuatan-perbuatan dosa. Wada' adzal khadim, dan tinggalkan olehmu perbuatan menyakiti orang yang membantumu. Waliyakun 'alaika waqarun wa sakinatun, dan hendaklah nampak atasmu sikap wibawa dan ketenangan. Yauma siyamika, pada hari ketika kamu sedang berpuasa. Wala taj'al yauma fitrika wa yauma siyamika sawaan, dan jangan kamu menjadikan hari ketika kamu tidak berpuasa dan hari ketika kamu berpuasa itu sama saja. Ya, athar ini dinukil dari kitab Al-Musannaf karya Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Kemudian Asy-Syaikh mengomentari athar ini, hadhihi suratun musyriqah min suwari at-tahayyu li Ramadan. Ini adalah bentuk yang sangat baik, sangat cemerlang dari bentuk-bentuk mempersiapkan diri dalam menyambut Ramadan. Wadzalika anna siyam, dan hal itu bahwasannya siam atau puasa itu inna masyuri'a li tahdzibin nufus. Puasa itu disyariatkan untuk membersihkan jiwa, wa tazkiyatil qulub, untuk mensucikan hati, wa tahqiqit taqwa, untuk merealisasikan ketakwaan, wa mujanabatil atham, untuk menjauhi dosa-dosa, wa islahil qulub wal alsin wal alsun wal jawarih, untuk memperbaiki hati, lisan, dan anggota badan. Fakam huwa jamilun biman aqbala alaihi hadha syahrul mubarak an yuhsina at-tahayyu'a liyagnam khairatihi. Maka betapa menakjubkan orang yang datang kepadanya bulan yang diberkahi ini, kemudian dia mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya untuk meraih kebaikan-kebaikan di bulan tersebut. A'anallahu ajma'in, semoga Allah menolong kita semua, ala hifdzi siyamina wa takmilihi, agar kita dapat menjaga puasa-puasa kita dan menyempurnakannya, bisiyami jawarihina anil kadhib wal ma'tham, dengan mempuasakan anggota-anggota badan kita dari dusta dan perbuatan dosa, wa biluzumi sakinati wal waqar, dan dengan senantiasa kita bersikap tenang dan berwibawa, wa alla yakuna yaumu fitrina wa yaumu siyamina sawa, dan agar hari ketika kita tidak berpuasa dan hari ketika kita berpuasa itu sama saja. Panifidin wa akhwati fillah, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah athar dari Jabir bin Abdullah yang sangat masyhur tentang etika atau adab kita ketika kita berpuasa. Hendaklah ini di antara adab yang harus kita jaga ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, begitu juga ketika kita berpuasa di selain bulan Ramadan dari puasa-puasa sunnah. Hendaklah kita menjaga pendengaran kita menjaga penglihatan kita, lisan kita, ya, seluruh anggota badan kita dari perbuatan dosa, secara khusus ketika kita sedang berpuasa. Berpuasa bukanlah hanya sekedar menahan diri dari lapar dan haus saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.